Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal YouTube saya. Di sini kita akan berbagi ilmu, berbagi materi, berbagi tips-tips tentang pembelajaran bersama saya, Syaiful Yusra, guru PAI dan Budi Pekerti, SMA Negeri 3 Teladan Kota Bukit Tinggi. Hari ini kita akan coba bahas materi PAI kelas 11 pada fase F yang berjudul menghindari perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Seperti apa materinya? Yuk kita cek. Tetapi sebelum kita lihat ke materi, alangkah baiknya kita lihat tujuan dari pembelajaran pada materi ini. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan dapat 1. Memecahkan masalah perkelahian antar pelajar, minuman keras, narkoba dalam perspektif Islam. 2. Peserta didik membuat konten tentang cara mengatasi masalah perkelahian antar pelajar dan miras serta narkoba kemudian diposting di media sosial. Yang ketiga, meyakini bahwa agama melarang melakukan perkelahian antar pelajar dan melakukan perusakan fasilitas umum, minuman keras, dan narkoba. Keempat, peserta didik diharapkan dapat membiasakan sikap taat pada aturan, peduli sosial, tanggung jawab, dan cinta akan kedamaian. Yuk kita bedah satu persatu materi pada bab 3 ini, menghindari perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan narkoba. Yang pertama, A. Perkelahian antar pelajar. Dalil tentang larangan perkelahian. Sebuah hadis riwayat Imam Muslim, hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang Muslim tidak bersapaan dengan saudaranya sesama Muslim lebih dari 3 malam. Keduanya saling bertemu, tetapi mereka saling tak acuh satu sama lain. Yang paling baik di antara keduanya ialah yang lebih dahulu memberi salam. Hadis riwayat Muslim. Kemudian, dalil tentang larangan perkelahian yang kedua. Terdapat pada Al-Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-10. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah kedua saudaramu yang bertikai dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Kemudian untuk lebih lanjut memahami tentang perkelahian antar pelajar, yuk kita simak apa pengertiannya. Perkelahian atau berkelahi berarti bertengkar dengan disertai adu kata-kata atau adu tenaga. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sementara itu, perkelahian pelajar adalah perselisihan yang terjadi antara dua orang atau dua kelompok pelajar. Untuk memahami penyebab terjadinya perkelahian antar pelajar, maka kita lihat ada beberapa faktor-faktor yang memicu terjadinya perkelahian tersebut. Pertama, ada faktor lingkungan sekolah dan tempat tinggal, di mana faktor ini seringkali menjadi sebagai ajang untuk pembuktian diri terhadap siapa yang paling berkuasa di wilayah. Kemudian faktor yang kedua, faktor keluarga. Tidak jarang keluarga juga menjadi latar belakang terjadi pemicunya perkelahian antar pelajar. Yang ketiga, terpengaruh karena media sosial. Yang keempat, karena pelajar tersebut tidak bisa mengontrol dirinya.
Kemudian, setelah kita mengetahui apa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkelahian antar pelajar, sekarang kita lihat bagaimana upaya untuk mencegah terjadinya perkelahian antar pelajar tersebut. Satu, seorang siswa seharusnya menambah kegiatan agama atau keagamaan di sekolah, sehingga menjadikan dia semakin dekat dan mengetahui tentang aturan-aturan agama. Yang kedua, siswa bisa mengisi waktu luang dengan berkegiatan yang bermanfaat, seperti melaksanakan kegiatan-kegiatan kajian ilmiah, mengikuti kegiatan-kegiatan ekskul, dan lain sebagainya. Yang ketiga, memperkuat tali persaudaraan dan kasih sayang antar sesama. Yang keempat, patroli polisi diintensifkan pada jam-jam pulang sekolah. Tentunya hal ini diusahakan untuk mencegah terjadinya pertikaian. Yang kelima, guru mengintensifkan bimbingan konseling dan dialog dengan pelajar, terutama pelajar-pelajar yang terindikasi terlibat perkelahian atau tawuran, baik itu antar sesama sekolah ataupun dengan sekolah yang ada di luar. Yang berikutnya, perlunya pengawasan orang tua atas kegiatan anaknya, terlebih-terlebih ketika anak sudah selesai belajar di sekolah dan sudah pulang ke rumah. Kemudian yang ketujuh, menyadarkan pelajar tentang dampak buruk dari perkelahian. Kemudian yang terakhir, pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku tawuran. Sanksi ini juga berlaku di sekolah. Tentunya sekolah-sekolah sudah memiliki tim-tim disiplin dengan aturan yang telah ditetapkan masing-masing. Termasuk juga peraturan bagi siswa yang terlibat perkelahian antar pelajar. Kemudian, untuk lebih memahami bagaimana sih dampak buruk dari perkelahian antar pelajar ini, berikut. 1. Terputusnya tali silaturahmi. Dengan pertikaian, secara tidak langsung, tali silaturahmi menjadi putus. Kedua, merusak citra baik diri pelajar. Ketiga, merusak nama baik sekolah sebagai lembaga pendidikan. Keempat, terganggunya proses belajar dan mengajar. Kelima, timbulnya kecemasan dan keresahan masyarakat di lingkungan sekitar. Kemudian yang keenam, adanya korban luka maupun meninggal, seperti yang kita saksikan di berita-berita, baik di berita online ataupun di media-media massa. Adanya korban jiwa sebagai dampak dari perkelahian antar pelajar. Kemudian untuk lebih memantapkan pemahaman kita terkait bahaya perkelahian antar pelajar, berikut disampaikan manfaat dari menjauhi perbuatan ini. 1. Ketika kita menjauhi perkelahian antar pelajar, maka kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta Rasul-Nya. Kemudian, kita akan memiliki teman yang banyak dan baik. Kemudian, dapat menjaga nama baik diri sendiri dan sekolah. Seterusnya, menjaga fasilitas-fasilitas umum agar tidak rusak sebagai dampak dari terjadinya tawuran. Kemudian yang kelima, menjaga ketentraman dan kedamaian lingkungan sekolah dan masyarakat. Terakhir, sebagai penutup, kita sampaikan apa sih kriteria pelajar yang baik itu? 1. Pelajar yang baik adalah pelajar yang selalu mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Kemudian, pelajar yang baik juga menjaga silaturahmi dengan teman-teman. Seterusnya, pelajar yang baik selalu mematuhi peraturan sekolah. Kemudian, pelajar yang baik juga selalu mendengarkan apa yang disampaikan, terutama yang disampaikan oleh guru dan orang tua. Terakhir, kriteria pelajar yang baik adalah tidak mudah tersinggung dan selalu berpikir positif. Oke, sekarang kita lanjut pada pembahasan yang kedua, minuman keras, yang disingkat dengan miras. Yuk kita cek bagaimana pembahasannya. Pertama, kita lihat pengertian dari minuman keras. Minuman keras adalah minuman yang mengandung senyawa alkohol atau etanol sehingga mempunyai sifat khamar atau memabukkan.
Kemudian, penyebab haramnya minuman keras karena beberapa alasan. Satu, karena sifatnya yang memabukkan. Kedua, karena minuman keras masuk dalam ranah perbuatan keji. Yang ketiga, perbuatan keras termasuk dalam dosa besar. Yang keempat, penyebab haramnya minuman keras ialah karena perbuatan ini dapat menyebabkan banyak mudarat-mudarat yang kemudian datang setelahnya. Kemudian kita juga akan lihat dampak atau akibat dari mengkonsumsi minuman keras. Pada dasarnya, dampak dari mengkonsumsi minuman keras itu bisa menyebabkan gangguan fisik dan jiwa. Pertama kita lihat gangguan fisik. Apa yang terjadi? Satu, kerusakan pada organ tubuh seperti jantung, hati, pankreas, otak, saraf, dan sistem pencernaan. Yang kedua, bisa menyebabkan impotensi. Yang ketiga, bisa menyebabkan metabolisme tubuh menjadi terganggu. Yang keempat, bisa mengakibatkan cacat pada janin, serta yang kelima, bisa berefek negatif pada hormon. Kemudian, akibat minuman keras yang menyebabkan gangguan kejiwaan, pertama, kerusakan permanen pada jaringan otak. Kedua, gangguan daya ingat. Ketiga, merusak kemampuan belajar. Yang keempat, menimbulkan gangguan jiwa tertentu. Kemudian, untuk mencegah atau menjauhkan diri kita dari mengkonsumsi minuman keras, ada beberapa upaya. Pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjaga diri dari hal-hal yang merusak dan tidak berguna bagi diri sendiri atau orang lain. Yang ketiga, membedakan mana yang manfaat dan mana yang mudarat. Yang keempat, mengutamakan kesehatan. Yang kelima, mengingat kerugian akibat minuman keras. Dan yang keenam, selektif dalam memilih teman. Kemudian kita lihat manfaat menjauhi minuman keras. Pertama, tentunya kita akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita akan terhindar dari perbuatan keji yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, terhindar dari penyakit yang diakibatkan dari minuman keras. Yang keempat, terhindar dari sifat boros dan menghambur-hamburkan uang. Yang kelima, hidup akan lebih bermanfaat. Oke, kita akan masuk pada pembahasan yang terakhir, narkoba. Yuk kita cek bagaimana pembahasannya. Pertama-tama, kita mesti tahu dalil tentang keharaman narkoba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Quran surat Al-A'raf ayat 157 pada bagian tengah-tengah ayat. Allah menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Maka narkoba termasuk segala sesuatu yang buruk. Maka dari hal ini Allah mengharamkan bagi seseorang untuk menyalahgunakan narkoba itu sendiri. Agar kita lebih memahami apa itu narkoba, mari kita lihat pengertiannya. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Narkoba merupakan zat yang dimasukkan ke dalam tubuh seseorang dengan berbagai cara dan menimbulkan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, dan timbulnya daya rangsang. Yuk kita cek dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba. Narkoba akan berdampak kepada, pertama, fisik. Apa yang terjadi pada fisik seseorang yang mengkonsumsi narkoba? Satu, gangguan pada sistem saraf dan membuat penggunaannya kejang-kejang. Kedua, halusinasi dan hilang kesadaran. Ketiga, sering sakit kepala, mual, susah tidur, dan lain sebagainya. Kemudian, dampak psikis yang dialami oleh orang-orang yang menggunakan narkoba seperti satu, seseorang akan sulit untuk berkonsentrasi. Kedua,
perasaan kesal dan tertekan. Ketiga, lamban ketika bekerja, ceroboh, dan sering tegang serta gelisah. Keempat, dampaknya bisa kematian karena overdosis. Kemudian kita lihat apa manfaat dari seseorang yang bisa menjauhi narkoba. Pertama, tentunya seseorang tersebut akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, seseorang tersebut dapat terhindar dari perbuatan keji dan murka dari Allah. Yang ketiga, tentunya dia akan terhindar dari penyakit-penyakit yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkoba. Yang keempat, memiliki teman pergaulan yang baik di masyarakat. Tentunya kita pengen menjadi orang-orang yang seperti ini, selalu dalam lindungan Allah, dapat naungan Allah, dapat pahala, kemudian dapat teman yang baik. Oke, sebagai penutup pada pembahasan materi kali ini, perkelahian antar pelajar, penggunaan narkoba, dan mengkonsumsi minuman keras adalah perbuatan yang menyebabkan banyak mudarat bagi diri sendiri dan orang lain. Ketiga perbuatan tersebut juga sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat mendatangkan murkanya. Mengisi waktu luang dengan hal yang bermanfaat, selektif dalam memilih teman, mengeratkan persaudaraan dan kasih sayang, serta mengingat dampak buruk dari hal-hal tersebut adalah upaya pencegahan sebagai hamba Allah yang taat. Oke, demikian saja pembahasan kita kali ini. Semoga dapat membantu dan mencerahkan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di-subscribe ya.